pembicara kita, Ibu Rati Safitri Ali, dan juga kepada moderator kita, Ibu Ana Amalia Agus. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, kayaknya udah semua ya. Pertama-tama, oke, yang di atas masih heboh. Langsung aja Mas, di sini masih penuh. Oke, kita hari ini akan kedatangan dosen tamu lagi dari Paragon Corporations. Tapi sebelum saya mengenalkan beliau, saya mau absen dulu dari kelas mana saja yang sudah datang. Pertama-tama dari kelas Bu Yangki. Boleh dong, weh gitu ya. Yalah. Oke, hadir ya. Kemudian dari kelas Pak Abdillah Aksan. Kemudian dari kelas Bu Reni. Oke. Kemudian dari kelas Bu Avanti. Oke. Dari kelas Pak Salahuddin Haikal. Oh banyak Pak Haikal. Dari kelas Pak Kuro. Oh oke. Dari kelas saya ada nggak ya? Ada. Oke. Mungkin saya hari ini akan kembali menjadi moderator untuk kelas ini gitu. Jadi kelas tamu ini hari ini kita memang pertanyaan mungkin ada yang bertanya kenapa dari Paragon lagi. Nah, minggu lalu kita berbicara berdiskusi terkait purposeful leadership yang mengutamakan manusia dan bagaimana proses transformasi intrapreneurship di dalam perusahaan. Jadi kalau yang kemarin pada yang akuntansi nanya, nggak ada sistem akuntansi, dibebaskan gitu kan. Jadi kemarin banyak pertanyaan seperti itu. Tapi hari ini kita melihat sisi lain dari yang purposeful dan humanity based leadership dengan judul Leading Without a Title, Creating Impact Through Collaboration and Inspirations. Untuk hari ini kita akan mendengarkan dari Ibu Rati Safitri Ali, komisaris dari Paraversa ya Bu ya, atau dari Paragon, dari Paragon Corp, yang mana kita juga sekedar mengingatkan kalau Ibu Rati ini sebenarnya juga berasal dari keluarga besar FEB UI. Dulu Bu Rati kayak teman-teman masuk FEB UI di sini 28 tahun yang lalu kalau nggak salah. The It Girl zamannya loh, Bu Rati itu yang ngefans dulu banyak. Karena saya ada kelasnya di SMA dan di FEB UI juga. Dan Bu Rati ini juga dulu dikonsider sebagai salah satu student leader zamannya. Karena kalau zaman sekarang bahasa teman-teman aktivis, ada pengurus inti kan di organisasi. Nah, Bu Rati ini adalah salah satu pengurus inti dari organisasi mahasiswa. Oke, mungkin sebelum saya panggil Bu Rati, kita akan melihat dulu video di sini. Oh, ini udah tampil. Tadi saya agak sedikit improvisasi. Bu Rati S1 di sini, S2 di MMUI, dan juga sempat menjadi dosen di FEB UI sebelum harus berbakti pada Paragon. Ya, karena memang beliau juga bagian dari keluarga Paragon dan melakukan transformasi di sana. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan baliknya Bu Rati ke sini bukan sekedar kuliah tamu, bisa menjadi dosen di sini berikutnya lagi. Oke, sebelum saya panggil Bu Rati, akan ada video sebentar yang akan ditayangkan. Monggo di atas. Paragon percaya, kebaikan itu harus meluas. Peringatan, video terlalu korporat, kurang Gen Z.
Tolong direvisi. Paragon percaya, kebaikan itu harus meluas. Kebermanfaatan tidak boleh berhenti di satu tempat, tapi menjangkau siapa saja yang membutuhkan. Karena itu, kami tidak mengenal sekat. Dan mewujudkan merdeka tanpa batas melalui Paragon Nation yang kita cita-citakan. Kami datang dari banyak latar belakang dengan kemampuan berbeda-beda. Disitulah kekuatan kami. Setiap peran menggerakkan perubahan. Setiap perbedaan menghadirkan warna. Setiap perspektif membuka peluang baru. Bersama, kami menemukan cara yang lebih kreatif, lebih relevan, lebih berdampak. Dan di perjalanan ini, Paragon terus belajar. Belajar mendengar, belajar memahami, belajar bahwa kebaikan tidak pernah berhenti di satu cara. Karena hanya dengan terus belajar, kami bisa terus tumbuh untuk kebaikan yang lebih luas. Paragon, Goodness Beyond Borders. Oke, aplaus dulu dong. Oke. Hari ini Bu Rati akan memfokuskan pada leadership within me, value-based leadership, dan mungkin karena Bu Rati perempuan, kita juga akan sedikit membahas women leadership, dan bagaimana leadership and governance getting along together melengkapi dari apa yang dipresentasikan oleh Pak Harman minggu lalu. Oke, sekali lagi kita beri aplaus yang meriah buat Bu Rati untuk langsung ke tempatnya di depan. Ya. Yang di atas bisa di switch ke ke materinya Bu Rati yang tadi, karena di sini masih Oke, baik, langsung ya Bu Ana ya. Oke, langsung aja Bu. Baik ya, selamat siang teman-teman semua. Mungkin juga jadi kayak anak-anak saya ya, karena anak saya sepantaran teman-teman semua nih gitu. Tadi masih pada hafal himne UI? Saya masih. Ya, saya masih hafal sekali himne UI karena waktu itu Pak Dibyo waktu kalau pertama masuk seperti teman-teman semua kita harus nyanyi ya di sana. Baik, pada siang ini alhamdulillah saya bisa hadir di depan pemimpin-pemimpin kan, gitu ya. Di depan pemimpin-pemimpin yang berada di sini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kita semua adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin karena kita diberikan potensi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan karena kita juga tahu bahwa kita selain potensi kita ada kekurangan, maka kita harus selalu berkolaborasi. Gitu ya. Baik teman-teman semua, kenapa tadi saya bilang No. Kita melalui ini semua ya. Dari SD, SMP, SMA, sampai kita semua hadir di sini. Berarti teman-teman sudah bisa memimpin diri teman-teman semua untuk bisa ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Kalau teman-teman tidak memimpin diri teman-teman, teman-teman tidak akan ada di sini. Dan ketika sudah hadir di sini, kita melihat bahwa setelah kita memimpin diri kita ingin membuat perubahan yang positif juga buat keluarga kita. Pasti teman-teman ngelihat dong, kemarin kan ada ya, saya sudah ikut organisasi, maka teman-teman meningkat tuh, gitu. Ingin memimpin di sebuah organisasi, gitu ya. Nanti mungkin ketika lulus teman-teman ingin lagi tuh, ingin bekerja di sebuah tempat, tapi pasti pengennya nanti punya yang dipimpin kan,
Ya, pasti kita pengen nanti ke depan gitu. Kita pengen kita itu adalah orang-orang yang punya tim. Tapi gimana sih caranya? Apakah leadership itu hanya berkaitan dengan sebuah posisi gitu? Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang, kalau kita lihat, kalau kita ada tugas kelompok, pernah nggak ada teman-teman tuh yang kayaknya di tag langsung? Gua kalau tugas kelompok punya sama dia. Ya, pokoknya kalau sama dia selesai deh tugasnya. Tapi ada juga yang matil. Main tinggal. Ya nggak? Aduh, kalau bisa tuh nggak dapet sama orang kayak gitu. But if, kalau teman-teman dapet temen yang terkenal matil, apa sih yang akan kita lakukan? Coret langsung, lapor ke dosen atau asdos, atau kayak gimana? Kalau dulu waktu saya masih aktif ngajar, kalau misalnya lagi present, kelompoknya lalu ada yang gak hadir, saya akan tanya, dan itu adalah titik paling berat buat mahasiswa ketika dia ketemu bahwa dia tidak mengerjakan tugas-tugas kelompoknya. Ya, jadi teman-teman semua adalah pemimpin nih di sini nih, gitu ya. Oke, lalu kalau gitu, apa sih tadi? Ketika sudah hadir di sini kita bisa memimpin diri kita, maka leadership is influence, not position. Gimana kita bisa mempengaruhi diri kita, gimana kita bisa mempengaruhi keluarga kita bahwa saya pengen loh kuliah di FEUI. Ada nggak yang ketika mau kuliah di FEUI, orang tuanya pengennya masuk ke tempat yang lain? Ada nggak yang kayaknya saya maunya begini deh gitu. Tapi ada juga teman-teman pasti yang udah punya rencana, saya mau masuk FEUI, saya FEBUI, lalu saya pengen melakukan A, melakukan B dan lulus dengan seperti apa, lalu saya akan kerja di mana atau saya akan membuat apa. Leadership is influence, not position. Jadi kalau misalnya kita lihat, lalu apa yang bisa kita lakukan? Tadi teman-teman, kalau ada teman-teman yang dipilih nih menjadi kalau ada tugas saya maunya sama dia aja. Apa sih yang dia lakukan? Impact apa yang dia lakukan ke kita? Kalau kita sama dia, kita tuh yakin banget, trust banget deh dia bisa ngerjain tugas. Dan bisa banget membawa kita juga bisa ngerjain tugas. Ya. Nah, saya mau cerita nih. Jadi kalau tadi judulnya tadi itu Leading with a Title, sebenarnya saya juga ingin menceritakan bagaimana journey saya ketika saya aktif masih di operational Paragon Corp. Ketika saya bertanggung jawab pada financial Paragon Corp. Sehingga Paragon bisa sampai sebesar ini. Jadi kalau kita ngomong impact, itu adalah adanya trust, clarity, dan konsistensi. Saya tuh teringat waktu itu, sekitar 15 tahun lalu lebih lah. Saya membangun governance di Paragon. Seperti halnya family business yang lain yang sedang berkembang, maka teman-teman pasti belajar. Kita suka menggabungkan ya, ada Prive, Prive itu mah anak akuntansi udah banyak ya. Prive-nya banyak banget nih gitu untuk kebutuhan pribadi gitu ya. Ini apa nih, gimana caranya? Sehingga saya harus berbicara kepada pemegang saham apa yang akan dilakukan. Saya bicara kepada tim saya apa yang bisa mereka lakukan. Sehingga governance-nya bisa terbentuk. Yang pertama kali dilakukan adalah pembersihan aset-aset. Tapi pembersihan aset itu apa sih artinya? Tim saya juga bingung. Apa artinya Bu kalau kita bersihin aset itu gitu. Tapi kita berarti memisahkan antara apa yang dimiliki oleh perusahaan dengan apa yang dimiliki oleh pribadi. Empower the team. Jika ketika tim itu memahami bahwa ada clarity, ini yang harus dilakukan. Ini adalah fundamental basic yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Maka itu yang mereka lakukan. Sehingga pada saat itu 15 tahun yang lalu, kasir di Paragon itu bisa bertanya sama Pak Harman, kalau ada sebuah pengeluaran dia bisa bertanya, Bapak, ini pengeluaran pribadi atau pengeluaran perusahaan? Dan kita dan kami percaya dengan trust pada kasirnya. Kenapa? Karena si kasir itu adalah leader di tempatnya. Dia memahami dan dia memegang clarity yang dia pegang, ada konsistensi di sana. Sehingga akan jelas buat semuanya berjalan. Gitu ya. Itu adalah
yang dilakukan oleh posisi manapun. Sehingga ketika dia tahu bahwa apa yang dilakukan, dia melit bidangnya, maka semua proses itu bisa berjalan. Oke. Dengan begitu, yang kita harapkan adalah seperti ini nih. The best employee act like owners. But the best owners juga act like employees. When everyone thinks beyond that title, companies become unstoppable. Tapi itu bukan sekedar jargon. Ketika tadi seorang kasir bisa bertanya, Pak, ini pengeluaran pribadi atau perusahaan? Kalau pribadi nggak bisa keluar. Kalau perusahaan, ini untuk apa? Maka dia udah act like this company punyanya dia gitu. Dia jagain perusahaan. And the owners pun juga berpikir yang sama. Oh iya, tidak bisa seperti ini. Dengan begitu kolaborasi yang ada menghasilkan impact yang besar. Sehingga companies become unstoppable. Itu yang teman-teman, kenapa kemarin kita, apa ya yang membuat itu gitu ya. Karena tadi tuh, di luar bahwa oke, ada Pak Harman, ada Pak Salman, ada Dr. Sari, mungkin udah kenal nama-namanya saya sebut gitu ya. Ada Ibu Nur Hayati, ada Pak Subakar. Di Paragon itu ada leader-leader lain yang ada nih. Di seluruh Paragonian gitu, leader-leadernya. Sehingga kalau saya bertanya ada sebuah masalah di finance, yang akan saya tanya duluan biasanya itu bukan manajer saya. Yang saya tanya ada satu leader informal yang dia sangat memahami teman-temannya. Saya akan tanya, ini kenapa sih begini? Isunya di mana? Dia akan menjelaskan, begini Bu, ini gini. Dan dia sangat didengarkan oleh timnya. Walaupun dia secara position tidak tinggi. Ada leader di sana. Ya, oke. Nah ini satu video lagi yang coba kita berikan ya. Dengan begitu tadi yang kita bilang, maka company unstoppable. Indonesia adalah bangsa yang besar. Berhak untuk masa depan dan harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untuk negeri Paragon Corp. Atas izinnya, kini kami semakin berkembang dan terus berkembang. Paragon Corp memiliki pabrik seluas 20 hektar yang terbagi menjadi 7 kawasan. Memiliki 43 distribution center dan marketing office yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Kami selalu bahu-membahu bersama lebih dari 10.000 karyawan. Kini, kami bertransformasi menjadi holding company Paragon Corp yang memiliki 3 pilar bisnis. Pilar pertama, Paragon Universa Utama atau Paraversa, yang memiliki anak perusahaan Paragon Technology and Innovation, perusahaan kosmetik yang telah menjadi market leader. Parama Global Inspira atau Parama, perusahaan distribusi kami. Farkos Citra International atau Farkos, perusahaan kecantikan yang didirikan untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Dan Paranova Global Optima atau Paranova, sebuah perusahaan dengan bisnis model reseller untuk membawa kebermanfaatan lebih luas kepada masyarakat dan membawa Paragon untuk semakin beyond bisnis. Dan Pharmacore Technology and Innovation sendirian berhak. Pilar kedua, Paragon Beneva Investama atau Beneva yang berfokus pada investasi. Dan NC, Nur Hayati Sibakat Entrepreneurship Institute. Pilar ketiga kami yang berfokus pada inkubasi dan akselerasi bisnis. Puji syukur kepada Tuhan. Bersama-sama kita besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar.
Paragon Corp. Kalau teman-teman suka dengar Paragon Corp, oh yang punya yang Wardah ya, yang makeover ya, gitu ya. Lalu kalau tanya suka, oh yang beauty company. Gitu. Karena tadi itu, karena seluruh Paragonian adalah leader, maka Paragon berkembang. Sekarang kami punya 3 pilar. Paragon Universal utama yang teman-teman tuh suka ini, yang ada di memiliki 14 brand. Kita memiliki manufaktur, pabrik. Kita punya Parama Global Inspira yang kita juga punya logistik company. Ya, lalu kita punya Farmakor di Malaysia. Setelah itu kami mengembangkan tuh investment company. Jadi kalau misalnya anak-anak FE di sini suka bertanya kan ya, oh masuk Paragon berarti nanti masuk ke beauty company ya? Untuk mengembangkan diri dan untuk membuat bahwa setiap leader-leader yang ada di Paragon itu bisa berkembang dengan optimal, maka membangun Benefa Investama untuk unorganic growth. Karena ketika kita hanya bergantung pada yang satu, tetap aja kapal besarnya adalah Paraversa, tapi kita ingin membuat cara-cara lain yang bisa lebih berkembang lagi. Tadi, karena company become unstoppable. Membangunlah Paragon Benefa Investama. Jadi kalau tadi teman-teman lihat di saya adalah komisaris dari Rumah Sakit JIH Purwokerto, itu adalah one of dari unorganic growth yang dibangun oleh Paragon di health industry. Ya teman-teman, lalu ada NC. Nah, lalu sebenarnya apa sih leader within me itu? Kalau tadi Bu Ana bilang, apa sih yang membedakan kalau gitu juga leader antara leader laki-laki dan perempuan? Kalau kayaknya sih kalau yang di sini hampir 50-50 ya laki-laki sama perempuan ya, gitu ya. Atau jangan-jangan kebanyakan laki-lakinya nih kalau di ruangan ini. Self differentiation kita adalah bagaimana sih kita ngebangun I position kita. I position itu bukan I, tapi self awareness-nya kita tuh. Ya, self awareness-nya kita tuh kita bangun supaya kita bisa tahu banget apa sih vulnerability-nya kita dan apa potensial diri kita yang paling besar. Jadi ketika kita membangun Paragon dulu gitu ya, dan ketika misalnya growth itu sangat tinggi, tim saya bilang ke saya, Bu, kerja di Paragon itu seperti naik roller coaster. Kenapa gitu? Iya, deg-degan terus, tapi bikin nagih. Nah itu tuh yang bikin berbedanya gitu. Dia sampai bilang, bukan roller coaster Bu, deg-degan, tapi bikin nagih. Kenapa? Karena dia tahu as a finance, dia tuh harus ngejagain banget. Tapi kita tahu juga orang yang ngejagain itu kadang frame-nya adalah apa? Nahan kan? Ngerem kan? Nah kalau ngomong sama finance itu sama tim finance udah deh pasti mereka akan ngerem. Pasti kita akan di-cut gitu kan ya. Tapi gimana kita ngebuka frame kita bahwa enggak, kita juga bisa ngedrive. Itu deg-degannya tuh. Memastikan itu semua. Dan itu dibangun tuh. Masing-masing tuh udah ketika leadership itu kan di within me, mereka memahami bahwa apa sih yang mereka harus lakukan. Ya. Jadi kalau misalnya mereka sampai bilang kayak gitu, saya bilang, oh terus gimana rasanya? Ya deg-degan aja Bu, tapi menyenangkan. Gitu ya. Lead with empathy, build with energy. Ketika COVID teman-teman, COVID itu menyadarkan bahwa, mungkin Pak Haman udah sampaikan kemarin gitu ya, bahwa segala sesuatunya yang nggak bisa kita bikin pasti. Tapi COVID juga menyadarkan buat Paragon ada pause sebentar. Di growth yang tinggi Paragon, teman-teman bisa bayangin di 2012, 2013 itu 2 tahun berturut-turut Paragon growth di atas 100%. So berarti dia 2 kali lipat. Sampai 2017, sampai 2018 itu masih double digit gitu ya. 30%, 40%. Kalau udah kecepet kayak gitu larinya, kadang ada hal yang kita nggak lihat kan ya. Nah, COVID mengajarkan tuh, semuanya mengajarkan pada COVID semuanya menjadi pause dan bisa melihat diri kita sendiri gitu. Kita ngelihat vulnerability-nya kita, sampai Paragon, sampai kita juga berpikir, teman-teman tuh di tim suka bilang, Bu, seandainya tidak ada COVID, cara main kita mungkin nggak berubah,
dan kita bisa akan kegulung karena kita ngikutin cara mainnya kompetitor. Tapi karena ada COVID, kita reflect to ourselves. Apa sih sebenarnya yang menjadi kekuatannya kita? COVID pula mengajarkan pada saat itu, kalau di pabrik itu kita ketat banget tuh aturannya. Masuk ke cara gimana, protokolnya sangat ketat. Maka sampai waktu itu kita jadi contoh dari pemerintah untuk pabrik yang berjalan sesuai dengan protokol. Tapi di DC-DC kita juga tuh, mereka tetap, kenapa? Kenapa sih tetap harus bergerak teman-teman? Kenapa sih kita tuh nggak diem aja, udah lagi COVID, diem aja deh gitu ya. Itu ada juga tim saya yang bertanya, Ibu kenapa kita tetap harus bergerak? Kenapa kita nggak diem aja? Ini too risky Bu gitu. Karena kalau kita nggak bergerak, ekonominya juga nggak bergerak. Paragon tuh ada di sektor real. Dia membersamai masyarakat, bergerak. Sehingga yang dilakukan adalah cara mainnya yang kita rubah. Cara main itu kita rubah. Nah, pada saat itu, with empathy, build with energy. Kita tahu banget tim kita juga deg-degan pada saat COVID. Yang dilakukan adalah sebisa mungkin leader ada bersama mereka. Jadi ketika waktu itu belum bisa naik pesawat, saya dan Pak Harman trip pakai mobil itu ke DC-DC. Jawa itu ditripin satu-satu. Karena yang bisa baru Jawa. Jawa tripin satu-satu dengan protokol. Bertemu dengan leader-leader yang ada di daerah. Dan leader-leader itu ketika itu hadirnya, presentnya kita, gitu ya, dengan empathy, dengan build energy, mereka membangun energi lagi ke yang lain. Makanya kemarin Pak Harman bilang ya, ketika bulan Maret, Paragon itu sempat tinggal 30% penjualannya. Teman-teman bayangkan, kalau teman-teman as a finance, lalu 30% penjualannya, sedangkan kita lagi nge-build stok pada saat itu, karena biasanya festive moment itu adalah penjualan lagi tinggi-tingginya, sehingga stok kayak itu di-build dulu. Nah, kondisinya seperti apa? Pada saat itu semuanya tuh kita berusaha tuh untuk ini. Kita leadership itu teruji pada saat krisis. Semuanya, not only leader yang ada di position. Semuanya Paragonian itu teruji pada saat krisis. Ya, jadi itu yang membuat gimana sih caranya kita bisa membangun semangat itu semua. Sehingga pada bulan Agustus, kita bisa beralih naik dan pada akhir tahun walaupun kita belum kembali tetap turun, Paragon tetap positif, nggak loss. Semuanya kita lihat, semuanya kita libatkan karena leader-leader di daerah, leader-leader di setiap tempat, mereka memahami posisi masing-masing. Jadi kalau teman-teman bilang, terus gimana sih cara ininya apa kemarin tuh kaitannya sama si value itu apa sih gitu? Ya, ini yang ke sana, sistemnya dibangun. Setiap pekan, pada saat COVID, setiap pekan, saya dan Ibu Nur karena si SDI komisaris, itu meeting rutin dengan CEO dan CFO. Dilihatin satu-satu. Kita bikin projection pada saat COVID. Oke, sampai titik mana? Ini kita akan mantap atau manset. Kita akan makan tabungan atau kita akan makan aset. Kapan kita akan mulai? Semuanya di preparation. Karena COVID adalah sebuah krisis yang belum pernah ada sebelumnya, yang sampai di masa modern yang sekarang, yang tidak, mobility itu sampai tidak ada. Bagaimana membangun semangat juga kepada teman-teman bahwa kita bisa loh. Dan alhamdulillah tutup tahun kita tetap bisa positif tanpa mantap dan tanpa mindset. Oke. Oke. Everyday behaviors of real leaders tuh kayak gimana sih? Ya, kayak teman-teman aja tuh tadi tuh yang tahu kenapa sih pengennya sama si A kalau lagi ngerjain tugas. Karena kita tahu banget dia tuh ngerjain dan itu kayaknya dia ngerti banget sih sama kita. Kok dia sih bisa sih dengerin kita? Dengan kitanya itu bukan cuman kalau listen itu kadang nggak cuman yang terdengar ya. Yang nggak terdengar tuh dia kok juga bisa paham sih. Makanya dia seneng gitu ya. Nah, salah satunya di active listening ini adalah saya ingat waktu saya berjourney tahun 2015 memulai Paragon itu diaudit oleh Big Four EY. Sebelumnya bukan berarti kami nggak diaudit ya. Kami juga diaudit, tapi bukan Big Four. And then 2015
dengan melihat pergerakannya Paragon, growth-nya Paragon sangat besar, Paragon menyadari bahwa fundamentalnya harus kokoh. It's not only about value, culture, fundamental organisasinya harus kokoh. Maka pada tahun 2015 dimulailah audit dengan Big Four. Ketika EY datang, EY bertanya tuh sama saya, Bu, mau IPO ya? Saya bilang sama EY, enggak, saya enggak mau IPO. Paragon belum IPO, enggak mau IPO, tapi tunjukkan pada kami apa yang harus diperbaiki. Lalu saya juga tanya sama tim saya, kalau kita di audit Big Four, EY, kamu siap nggak? Karena tim saya harus, yang menjalankan kan nanti tim saya tuh, tim finance keseluruhan. Dan juga menyampaikan ke yang lain, ke tim yang lain di luar finance bahwa kita mau diaudit sama Big Four. Pasti ada implikasinya. Tahun 2015. Tim saya bilang, oke Bu, kita siap. Tapi itu nggak langsung saya jalankan. Kenapa? Karena tadi tuh saya berusaha memahami ada nggak sih yang tidak tersurat? Ada nggak sih yang tersirat dari mereka sebenarnya mereka nggak siap? Karena prosesnya akan berat. Dari sebuah proses yang ya setahun berapa bulan di audit langsung selesai gitu ya. Lalu kita mencoba audit yang lebih besar lagi dengan Big Four supaya fundamentalnya menjadi kokoh. Ada beberapa tim itu melakukan take inisiatif. Apa yang harus dilakukan, apa yang mulai dilakukan, semuanya. Dan itu membuat bisa jalan prosesnya. Walaupun itu suffer teman-teman. Suffer buat tim Paragon dan suffer buat tim EY. Jadi pada tahun 2015 audit pertama dengan EY, itu butuh waktu 2 tahun buat selesai. Untuk 1 tahun tutup buku. EY tidak mempercayai audit D4 2014 yang nggak dipegang sama dia. Dia jadi ngulang audit yang lalu. Maka butuh waktu panjang untuk kita bisa mulai. Dan sampai sekarang Paragon diaudit oleh EY. Ini tuh nggak akan juga bisa tercapai kalau nggak ada collaborate across teams. Kayak teman-teman kan, gitu, di organisasi. Sekarang tuh masih aktif nggak sih organisasi di kampus? Masih kan? Masih sedang kolaboratif kan, gitu. Di kampus gimana sih caranya kita bisa collab? Gimana sih caranya? Kok ini ada orang ada di mana aja namanya, tapi kerjaannya nggak kelihatan. Tapi namanya ada di mana-mana gitu. Tapi orangnya nggak muncul-muncul. Ada yang kayak gitu kan ya? Jadi kalau dia nulis CV, dia bisa nulis CV banyak tuh. Organisasinya bisa banyak. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Teman-teman kalau misalnya ketemu kayak gitu, apa yang akan dilakukan? Ya, kita bisa bilang bahwa, mau kita keluarkan, gitu ya. Atau kita merasa bahwa udah, nggak bisa deh kayak gini. Tapi kok dia bisa muncul namanya di mana-mana ya? Siapa yang bawa dia ya? Gitu kan ya. Nah ini kita butuh nih collaborate tim. Tim kita saling jagain satu sama lain kan nanti. Sehingga nanti semua tim menjadi, semua member tim itu menjadi leader. Bukan cuman ketuanya, bukan cuma sekjennya, bukan cuman sekretarisnya. Kayak ini nih, ada small leadership, big impact. Jadi teman-teman kemarin dengar nggak Pak Harman bilang budget tidak terbatas dengan asal bagi hasil return tanpa batas ya? Puyeng pasti kan? Bener nggak? Mana ada ilmunya gitu kan ya? Dengan yang sendaknya dengan hasil yang semaksimal mungkin nggak ada ilmunya gitu. Yang ada adalah dengan tertentu kita dapat hasil optimal atau dengan rendah dengan hasil tertentu kan gitu. Tapi bukan itu intinya. Bukan itu teman-teman tuh intinya. Jadi kita bicara mengenai budget nih. Budget yang kemarin Pak Harman ini kan. Karena saya tahu banget pas ngelihat wajah-wajah teman-teman semua bingung. Apa sih maksudnya gitu ya. Kalau kita ngomongin budget. Kalau as a finance kadang kita mikirkan ya. Udah budget begini pegang. Pengennya kan kayak gitu. Tapi kita gimana caranya sih bisa memberikan pemahaman, memberikan influence pada teman-teman di luar dari tim kita untuk bukan itu loh maksudnya.
bukan budget loh yang jadi masalah. Kalau kita bikin budget, itu sebenarnya budget duluan apa activity plan-nya duluan? Budget, kalau kita ada budget, itu muncul budget duluan apa activity plan duluan? Activity plan duluan kan? Baru setelah itu apa sih yang dibutuhkan? Muncul budgetnya, kebutuhannya berapa? Sehingga yang paling penting adalah strategic intent dari budget itu sendiri. Jadi maksud yang disampaikan kemarin adalah strategic intentnya itu apa sih? Kenapa sih kita harus bikin revamp 1000 store, 1000 counter? Kenapa sih kita, apa tolak ukur dari kita melakukan itu? Itu kemarin dijelasin sama Pak Harman. Jadi masuk ke sana, tapi itu nggak bisa dilakukan tuh kalau kita tidak memberikan influencing kepada teman-teman yang lain di luar dari timnya kita. Semuanya berkolaborasi. Ditumbuhkanlah rasa trust. Sehingga kita trust juga boleh dilakukan sama teman-teman di luar, saya misalnya di luar finance, mereka melakukan yang terbaik juga buat perusahaan. Karena semuanya ada satu tubuh. Semuanya punya fungsinya masing-masing. Sehingga bukan budgetnya yang salah. Tapi strategic intentnya apa sih? Sehingga bukan budgetnya yang jadinya bermasalah. Jadi kalau saya ada yang maju nih, terus ada yang bertanya, Bu, budgetnya sekian. Bukan berarti sebagai seorang finance teman-teman, karena kita trust dia melakukan yang terbaik, lalu kita akan bilang sama dia, gak bisa, coba diturunin gimana. Tapi kalau kita ngelihat bahwa potensi yang dia lakukan, strategic intent dilakukan itu adalah tepat, maka kita bisa bilang, kenapa sih cuma segini? Kalau saya tambahin, kamu yakin gak itu bisa lebih tinggi lagi dapatnya? Karena pada akhirnya, as a finance, cost yang keluar, kalau nanti hasilnya itu lebih tinggi, jatuhnya jadi apa? Costnya lebih rendah kan? Tapi memang itu sangat-sangat dilihat banget tuh. Harus saling percaya bahwa kita lihat, kita kontrol. Nih, kalau misalnya caranya udah kita lihat dalam 3 bulan tidak mencapai, kenapa dilanjutin? Tapi kalau kita lihat bahwa 3 bulan ini sudah tercapai, kenapa nggak ditambah? Prosesnya secepat itu gitu. Rolling terus. Tapi kadang ada nih semua nih. Ada influence, ada trust, ada action. Lalu berbuah transformation. Sehingga kalau misalnya ditanya budgetnya berapa, di Paragon itu paling anti itu. Kalau ada yang nanya budgetnya berapa, pasti tanya balik. Emang kamu melakukan apa? Strategic intentnya apa? Kenapa kamu lakukan itu? Jadi kalau ada yang datang ke finance, it's not only about, coba bisa dikurangin nggak? Saya nggak setuju, nggak oke, nggak approve. Tapi bisa jadi kita akan nambahin. Kalau ditambahin segini gimana? Atau saya kemarin lihat kamu melakukan ini sebenarnya nggak works banget loh. Ini nggak kita cut, tapi bisa nggak kamu balik lagi nanti dengan cara yang berbeda? Itu hal yang dibangun, gitu ya. Di semua tim. Nah, ini bayangin teman-teman. Di gambar ini semua, ini baru datang kemarin nih, sekitar semingguan yang lalu. Ada convention continuous improvement. Yang hadir di sini, ini ada operator, ada beauty advisor. Beauty advisor itu dapat platinum di convention ini. Jadi ada convention tahunan yang kemarin Pak Harman sampaikan, ada convention tahunan yang kita mengirim tuh utusan-utusan yang udah menang di Paragonnya pada saat itu ketika dia sumbang saran atau dia melakukan kelompok improvement itu gitu ya. Kita kirim nih ke sini nih. Yang BA teman-teman, ini beauty advisor di Cirebon yang dapat platinum di convention ini. Apa yang dia lakukan? Idenya dia adalah membuat loyalty card. Loyalty cardnya apa? Kayak halnya gampang banget ya, biasalah semua kan udah ada loyalty card. Tapi dia membuat loyalty card yang dia lihatin semua keseluruhan SOBA. Dia lihat, Bu, saya bisa ngelihat kan saya pegang barang-barang. Saya bisa tahu mana yang sebenarnya barang itu berlebih, mana yang sebenarnya barang itu berputar. Nah dengan loyalty card saya mengusulkan beberapa, misalnya untuk yang pembelian sekian dapat mana barang-barang yang sebenarnya barang-barang itu nih barang-barang yang kurang jalan, tapi kalau ditambahin ini biasanya dia langsung jalan tuh. Karena orang tadinya karena keterbatasan dia biasanya tidak langsung membeli kan. Tapi kalau dikasih dia akan mencoba. Kalau cocok dia akan repeat. Idenya ke situ tuh. Itu seorang BA. Dia bisa tuh ngelihat kayak gitu.
Dan sekarang itu akan sudah dilakukan sama timnya di Cirebon seluruhnya, dan kita akan coba amplify itu ke nasional dengan cara yang lebih berbeda, dengan lebih digital lagi gitu. Tapi idenya dari seorang BA teman-teman. Dia bisa melihat masalahnya, dia bisa bikin influencing ke timnya semua. Pertama dia mulai dari mana? Dari tokonya, dari toko yang dia ada di sana. Ini ada juga beberapa dari manufaktur, ya, operator yang membuat improvement. Oke, kita lihat lagi videonya. Proses tadi semua, dari apa yang Pak Harman kemarin sampaikan, lalu proses governance yang dibangun, sistem yang dibangun, maka menghasilkan seperti ini. Paragon Corp sekarang adalah pemilik 25% dari Indonesian beauty market. Dan kalau Paragon itu turun, dia akan market without Wardah Tough Makeover itu FMCG itu minus 4x. Sehingga setiap Paragonian itu harus terus bergerak. Setiap Paragonian adalah leader. Dia harus terus bergerak karena Paragon akan menggerakkan ekonomi, akan menggerakkan sektor FMCG. Pada saat COVID, teman-teman semua, kami tuh sama sekali nggak kenal namanya online seperti itu. Bukan sama sekali lah. Tertinggal jauh banget. Si brand itu lebih dulu masuknya. Belajar dengan cepat untuk bisa memahami gimana sih cara mainnya, gimana sih cara kerjanya gitu online. Maka pada tahun ini bulan Juni 2025, Wardah sudah nomor 3 untuk online di TikTok dengan nomor 1 di offline. Nah, itu semua tuh teman-teman gitu. Kalau Pak Harman kemarin bilang ada apa? Ada yang kisah yang live streamer itu ya gitu.
kita bergerak semua bersama masyarakat. Kecepatannya itu dilakukan. Dan bisa loh. Dan kalau udah kayak gini, kita mau gimana sih? Paragon cuma mau Indonesia. Oh udah ada kok di Malaysia. Oke, Paragon ada di Malaysia. Terus mau kemana lagi? Tapi kita nggak bisa terus maju gitu ya. Value kita tetap pertahankan, culture kita pertahankan, tapi governance sistem harus tetap dibangun. Maka ini adalah kita berkolaborasi dengan leadership through system. Ya, the building enduring impact together. Karena nggak bisa kalau tanpa sistem. Paragon kerjasama dengan SAP untuk ERP-nya. Paragon kerjasama dengan PwC untuk SAP implementation-nya. Nggak bisa sendirian juga untuk implementation, harus dibantu. Karena Paragon sangat kompleks dengan more than berapa? Kak Nuri, SKU kita lebih dari 2000 SKW aktif ya. Dengan 2000 SKW aktif, teman-teman bayangin kalau SKW ya. One lipstick. Jadi dia punya apa? Casing? Casingnya? Ya. Dia punya apa? Ada unit box. Dalamnya ada apa lagi? Kalau di string dia punya di string. Lalu dalamnya dia punya raw material. Dia punya raw material apa? Dia punya color. Dia punya moist. Vitamin E untuk di dalamnya, sehingga one SKU ujungnya itu gitu, kalau kita masukin ke dalam SAP itu panjang banget gitu rantainya. Dengan 2000 SKU gimana ngelolanya? Udah nggak mungkin, memang harus bersistem. Ada Accenture untuk data system development, ada IBM untuk teknologi audit dan ERP implementation, ada AWS, ada Deloitte gitu ya untuk strategic consultant dan Bain Company, karena Bain Company itu untuk family business. Juga berkembang karena Paragon ingin berkembang dari family business menjadi family in the business. Ada EY di audit sampai sekarang. Lalu untuk HR consulting strategi kita bersama Conferry dan Mercer. True leaders don't just lead people, they build the system that empower them. Oke teman-teman semua, terima kasih. Ini terakhir. Leadership is not about a title or designation. It's about impact, influence, and inspiration. Dan inspirasi itu bisa datang dari manapun. Inspirasi itu datang bisa dari seluruh Paragonian. Inspirasi saya bisa datang dari teman-teman semua. Inspirasi teman-teman bisa datang dari teman-teman yang lain. Karena diri kita bisa memberikan inspirasi ke orang lain. Diri kita bahkan bisa memberi semangat kepada orang lain. Tapi yang paling penting, diri kita ada self-awareness. Memberi semangat juga sama kita. Ada titik-titik di mana kita bisa memberikan dan kita juga bisa merefleksikan diri kita. Ini kalimat yang saya senang banget dari Robin Sharma. Leadership is not about a title. Tapi gimana cara kita memberikan impact, perubahan yang positif, menginfluence, memberikan pengaruh, dan memberikan inspirasi. Tapi jangan terlalu kayak inspirasi itu apa ya? Gitu. Bahkan kita bisa datang mungkin tepat waktu pada saat kuliah, di saat tugas-tugas teman kita tahu bahwa tadi dia kan sebenarnya ada tuh gini ya, kok dia bisa datang gitu. Atau lagi kerja kelompok, kita tahu banget dia lagi sakit, tapi dia berusaha untuk datang karena lagi presentasi. Itu adalah hal yang banyak yang bisa menginspirasi. Dan di Paragon itu, Paragonian menginspirasi satu sama lain. Oke. Nanti terakhir ini ya Bu Ana ya. Terakhir pengennya nulis ini nih. Teman-teman semua pemimpin. Nah teman-teman tuh bisa tuliskan di kertas teman-teman masing-masing. Kalau saya nanti Bu Ana apakah dikumpulkan atau gimana. Tapi dituliskan, I'm leader yang seperti apa sih? Teman-teman kan leader semua. I'm leader yang seperti apa? Saya leader yang seperti apa? Teman-teman bisa tuliskan di tabelnya, bisa di notes, bisa di kertas, semuanya. Kalau tadi berarti ada leader within me, teman-teman tuh leader seperti apa? Mau jadi leader yang bagaimana? Menginspirasi yang seperti apa? Teman-teman bisa tuliskan catatan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tanpa harus kode big applause, sudah big applause Bu.
Mungkin saya sebelum masuk ke sesi tanya jawab, sedikit mengutip, ini tadi ada beberapa yang menarik dari presentasi Bu Ratih. The best employees act like owners. The best owners act like employee. When everyone thinks beyond their title, company become unstoppable. Dan ini juga harus disertai dengan inspiring hope, build energy, and connect deeply. Tadi saya itu Bu Ratih ngelihat BA-nya Bu Ratih, ini mungkin pengalaman saya sebagai dosen ya Bu, saya sempat mengajar juga manajemen distribusi. Karena memang Paragon kan perusahaan family yang bukan publik, yang kita nggak bisa ngulitin profit and loss-nya ya gitu, laporan keuangannya. Tapi waktu itu di kelas saya, apakah benar Wardah jualannya sekencang itu sampai growth-nya itu lebih besar daripada growth industry. Jadilah mata kami dari mata ajar distribusi ketemu. Dan teman-teman tahu nggak findingnya apa? BA-nya Wardah itu kalau di pasar atau katakan di mall bisa dikatakan BA paling pinter. Dia bisa katakanlah nggak usah pakai jualan Wardahnya, dia nggak jual Wardah. Tapi dia jual, kakak wajahnya begini, kakak cocoknya shadingnya seperti ini. Bisa nggak bayangin ya, kira-kira kalau cewek-cewek datang mau hanya sekedar beli barang atau justru dapat solusi. Nah itu BA-nya Wardah, itu satu. Terus our second finding adalah menariknya si BA-nya Wardah ini pun juga ternyata actively, saya nggak tahu mungkin ada sistem tertentu, tapi dia secara regularly punya beauty class. Di-lead sama BA. Jadi ngebayang BA itu kalau korporasi lain mungkin hanya ditaruh di mall nangkring-nangkring gitu ya. Tapi BA-nya Wardah beda. Yang ketiga, BA-nya Wardah juga bisa vlogging. Juga bisa dilatih untuk di sosial media untuk ini. Jadi saya rasa jadi leadership from within itu sampai diturunkan ke BA, dan BA adalah salah satu ujung tombak penjualan, so no wonder kita bisa paham. Mungkin saya juga akhirnya jadi mengerti sebagai dosen Bu Ratih gitu. Ternyata this is the culture of leadership yang membuat, karena penasaran nih kenapa sih si BA ini bekerja beyond apa yang dilakukan gitu, dan akhirnya ternyata memang it's a bigger unstoppable gitu.